Dampak keluarnya Jepang dari AFC. FIFA resmi untungkan klub tanah air. FIFA resmikan federasi baru. Dampak Jepang keluar AFC untungkan timnas IDN, FIFA selamatkan nasib Asia. Selanjutnya, ini adalah dimulainya kehancuran AFC. FIFA Indonesia sebagai komando 23 negara yang keluar AFC. Apakah kabar gempar dari dunia sepak bola Asia dan Indonesia? Dari kekacauan di AFC hingga penampilan memukau pemain muda Indonesia di Liga Belanda, semua menyimpan cerita yang tak kalah menarik untuk diulas. Yuk, simak rangkuman lengkapnya yang penuh kejutan dan peluang emas bagi sepak bola tanah air. Pertama, cerita tentang Mohares Mohinoke, winger berdarah Maluku yang sempat disebut-sebut akan menjadi bintang masa depan Indonesia. Sayangnya, aturan FIFA sempat menghalanginya tampil di level internasional. Kini, setelah menghilang dari perhatian, Hinoke kembali muncul dengan performa luar biasa di Liga 2 Belanda bersama klub Tops. Dalam pertandingan terbaru, ia mencetak gol yang tidak hanya sekadar angka di papan skor, tetapi juga menjadi bukti bahwa semangat dan bakatnya tetap bersinar. Gol tersebut menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami kegagalan, tekadnya untuk terus berkembang tidak pernah padam. Penampilannya ini memberi harapan baru bagi peluang kembali bermain untuk Indonesia, apalagi mengingat kebutuhan akan pemain sayap yang cepat dan tajam di timnas. Hinoke, dengan skill dan semangatnya, menjadi salah satu aset berharga yang patut diperhitungkan di masa depan. Selain kisah pemain muda berbakat, kabar besar juga datang dari dunia organisasi sepak bola Asia. Jepang, sebagai salah satu kekuatan utama di kawasan, dikabarkan akan keluar dari AFC. Keputusan ini muncul karena ketidaksepakatan terhadap manajemen dan integritas federasi tersebut. Jika benar terjadi, dampaknya akan sangat besar, citra AFC akan menurun, dan peluang tim-tim dari kawasan itu, termasuk Indonesia, akan semakin terbuka. Tanpa kehadiran Jepang, persaingan menuju Piala Dunia dan Piala Asia akan menjadi lebih ringan. Peluang Indonesia untuk lolos otomatis ke jenjang internasional pun meningkat, memberi peluang lebih besar untuk meraih prestasi. Bahkan, kemungkinan negara-negara seperti Korea Selatan dan Australia mengikuti jejak Jepang, membuka jalan bagi pembentukan federasi baru yang lebih adil dan profesional. Di tengah semua kabar itu, muncul juga isu tentang Elkan Bagot, pemain bertahan berbakat yang kembali jadi perbincangan hangat. Rumor beredar bahwa peluang Elkan untuk kembali ke timnas Indonesia semakin tipis, terutama jika pelatih baru, Patrick Clifford, tetap menegakkan disiplin tinggi dan menuntut nasionalisme penuh dari pemain. Sebelumnya, mantan pelatih Sintayong menegaskan bahwa kurangnya komitmen dan sikap nasionalisme adalah alasan utama Elkan tidak lagi dipanggil. Jika pelatih baru mengadopsi pendekatan yang sama, maka peluang Elkan kembali membela merah putih akan semakin kecil. Ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya loyalitas dan disiplin dalam dunia sepak bola profesional. Tak ketinggalan, berita positif datang dari FIFA. Di tengah kekecewaan kegagalan Indonesia lolos ke Piala Dunia, FIFA justru memberi kabar gembira untuk klub-klub tanah air. Melalui program Klub Benefits, mereka akan mendapatkan bagian dari dana $355 juta AS dari keuntungan penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Klub seperti Persib Bandung dan Persija Jakarta, yang banyak memproduksi pemain timnas, akan memperoleh manfaat langsung dari dana ini sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka. Ini adalah pengakuan bahwa keberhasilan tim nasional juga berakar dari kerja keras klub-klub yang membina pemain muda. Dengan semua cerita menarik ini, sepak bola Indonesia tampaknya sedang berada di ambang perubahan besar. Dari talenta muda yang bersinar di Eropa, sampai peluang emas di level internasional, masa depan Garuda semakin cerah. Jangan lupa, dukung terus perkembangan sepak bola tanah air agar kita bisa terus menyongsong prestasi yang membanggakan.
Perkembangan menjanjikan dan kontroversi sepak bola Indonesia, dari Liga Thailand hingga kritik internasional. Bersiaplah menyambut kabar-kabar menarik dari dunia sepak bola Indonesia dan internasional yang penuh dinamika. Dari prestasi gemilang pemain muda di Liga Thailand hingga kritik tajam media asing terhadap program naturalisasi, semuanya menunjukkan bahwa sepak bola tanah air sedang berada di persimpangan jalan yang penuh tantangan dan peluang. Mari kita simak rangkuman lengkapnya, yang tidak hanya mengungkap keberhasilan tetapi juga menyajikan gambaran nyata tentang apa yang perlu diperbaiki dan dikembangkan di masa depan. Rekor impresif Pratama Arhan di Liga Thailand. Pemain muda berbakat asal Indonesia, Pratama Arhan, kembali mencuri perhatian setelah penampilannya di Liga Thailand bersama Bangkok United. Setelah menghabiskan 3 tahun berkelana di Asia Timur, 2 musim di Tokyo Verde dan 1 musim di Suwon FC, Arhan menunjukkan bahwa dirinya mampu beradaptasi dan bersinar di kompetisi baru. Ia berhasil memulai musim 2024 hingga 2025 dengan sangat baik, tampil dalam 15 pertandingan dan menyumbangkan 4 assist, menempatkannya di posisi 5 besar penyumbang assist tim. Rekor ini menegaskan bahwa Arhan, yang sebelumnya pernah bermain di PSIS Semarang, mampu menunjukkan kualitas terbaiknya di panggung internasional. Meski baru bergabung selama 4 bulan, performanya di lapangan menunjukkan potensi besar. Selain itu, keberhasilan Arhan di Liga Thailand juga menjadi inspirasi bagi pemain muda lainnya di tanah air. Mereka melihat bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, peluang untuk bersaing di kompetisi internasional semakin terbuka lebar. Pengalaman yang diperoleh Arhan juga diharapkan mampu menjadi contoh penting untuk pengembangan talenta lokal, agar mereka tidak hanya mampu bersaing di Asia Tenggara, tetapi juga di kancah global. Reaksi media Jepang terhadap program naturalisasi Timnas Indonesia. Sementara itu, di panggung internasional, program naturalisasi yang digagas PSSI untuk memperkuat skuad Garuda menuai kritik dari media Jepang, Saturday Jazz Web. Mereka menyatakan bahwa meskipun prestasi tim nasional Indonesia meningkat dan mampu bersaing di Asia Tenggara, kekuatan mereka di tingkat global masih jauh dari kata cukup. Media ini berpendapat bahwa naturalisasi bukanlah solusi utama untuk membawa Indonesia menjadi pesaing serius di kancah sepak bola dunia. Menurut mereka, talenta lokal Indonesia masih belum mampu bersaing secara kompetitif di level internasional dan terbatas di kawasan Asia Tenggara. Kritik ini muncul menjelang laga Indonesia versus Jepang yang akan datang, di mana media Jepang menganggap bahwa Indonesia masih belum siap menghadapi kekuatan sepak bola Asia Timur. Kritik dari media asing ini tentu memberikan bahan evaluasi yang penting bagi Federasi Sepak Bola Indonesia agar lebih serius dalam pengembangan bakat sejak usia dini. Peningkatan kualitas kompetisi domestik dan fasilitas pelatihan juga harus menjadi prioritas utama agar talenta muda Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional. Selain itu, selama ini, program naturalisasi seringkali dianggap sebagai jalan pintas, tetapi tidak akan mampu menyelesaikan masalah fundamental terkait pengembangan sumber daya manusia sepak bola nasional. Kembalinya Dean James dan peluang ke Timnas Indonesia. Kabar baik datang dari pemain andalan Indonesia, Dean James, yang akhirnya pulih dari cedera hamstring dan siap tampil kembali. Setelah absen selama beberapa laga di Liga Belanda, James tampil selama 20 menit di pertandingan pekan ke-32 melawan PC Zwolle. Penampilannya mendapatkan rating 6,3 dan menunjukkan kontribusi positif dalam pertahanan, termasuk 1 clearance dan 1 intercept. Kembalinya James membuka peluang besar baginya untuk masuk kembali ke skuad Garuda, apalagi menjelang laga penting melawan Jepang dan Cina. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, James diyakini bisa memberikan tambahan kekuatan dan kedalaman di lini tengah tim nasional Indonesia. Kehadirannya di lapangan diharapkan mampu menambah kepercayaan diri pemain lain dan membantu meningkatkan kualitas permainan skuad Garuda di level internasional. Dengan pengalaman dan mentalitas yang dimilikinya, James diharapkan mampu memberikan dampak positif sekaligus menjadi panutan bagi generasi muda dalam mengembangkan potensi mereka. Kinerja Kelvin Verdonk di Belanda. Selain itu, nama Kelvin Verdonk turut mencuri perhatian saat membela Enice Nijmegen di kandang Ajax Amsterdam. Di laga tersebut, Verdonk tampil sebagai kapten dan membawa timnya meraih kemenangan telak 3-0. Gol dari San Hansen, Pereira, dan Sameo Aisa memastikan kemenangan penting yang menempatkan Nijmegen di posisi 13 klasemen sementara Liga Belanda dengan 37 poin. Kemenangan ini menjadi momentum berharga bagi Kelvin Verdonk,
yang berusia 28 tahun dan menunjukkan bahwa dirinya mampu tampil impresif di kancah internasional. Prestasi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri pribadi, tetapi juga menunjukkan bahwa talenta Indonesia yang bermain di luar negeri memiliki potensi besar untuk berkontribusi di tim nasional Indonesia. Kemampuan kepemimpinan sebagai kapten juga menegaskan bahwa Verdong mampu menunjukkan kualitas kepemimpinan dan pengalaman yang dibutuhkan di level tertinggi. Keberhasilan Kelvin Verdong ini diharapkan mampu menjadi contoh dan motivasi bagi pemain muda Indonesia lainnya yang sedang berjuang di kompetisi luar negeri. Tantangan dan peluang di dunia sepak bola Indonesia. Perkembangan yang positif dari pemain muda seperti Pratama Arhan dan Kelvin Verdong adalah sinyal bahwa Indonesia memiliki potensi besar di bidang sepak bola. Dengan pelatihan yang lebih baik, kompetisi yang kompetitif, dan dukungan infrastruktur yang memadai, bukan hal yang mustahil jika generasi penerus sepak bola Indonesia akan mampu bersaing di panggung internasional. Namun, kritik dari media asing terkait program naturalisasi mengingatkan bahwa pembangunan jangka panjang harus berfokus pada peningkatan kualitas talenta lokal dan penguatan kompetisi domestik. Pemain muda harus diberi kesempatan dan fasilitas yang memadai untuk berkembang. Di saat yang sama, kembalinya pemain seperti Dean James dan keberhasilan Kelvin Verdong menunjukkan bahwa Indonesia tidak kekurangan bakat, tetapi lebih kepada bagaimana memanfaatkannya secara optimal. Semuanya menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada di fase transisi yang penuh tantangan namun juga peluang besar menuju masa depan sepak bola yang lebih baik dan berprestasi. Dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, federasi, pelatih, dan pemain sendiri, Indonesia memiliki peluang besar untuk bangkit sebagai kekuatan sepak bola yang disegani di kawasan Asia dan bahkan dunia. Mari kita nantikan perkembangan selanjutnya dan terus dukung perjuangan para pemain muda dan profesional tanah air dalam mengukir prestasi yang membanggakan di masa mendatang. Perjuangan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Konflik, strategi, dan harapan besar. Membayangkan sebuah perjalanan penuh tantangan, penuh intrik dan harapan, adalah gambaran nyata dari perjuangan Timnas Indonesia dalam menembus babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah tekanan dari berbagai pihak, termasuk kekuatan besar AFC dan FIFA, serta dinamika internal dan eksternal, Garuda terus berjuang mengatasi rintangan demi satu mimpi besar, tampil di panggung dunia. Dalam dunia sepak bola Asia, uji coba internasional menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Sayangnya, Indonesia harus menghadapi kenyataan pahit ketika Malaysia, yang selama ini sering menjadi lawan dalam pertandingan persahabatan, ditolak mentah-mentah oleh Kuwait dan Lebanon untuk dijadikan lawan uji coba di Indonesia. Alasan utamanya adalah karena negara-negara tersebut menilai Malaysia belum memenuhi standar dan kriteria yang diperlukan sebagai lawan uji coba yang layak. Kuwait dan Lebanon, meski awalnya menerima ajakan untuk beruji coba melawan Indonesia, menyampaikan keberatan mereka terhadap kehadiran Malaysia dalam agenda tersebut. Mereka menegaskan bahwa Malaysia dianggap belum cukup kompeten dan sepadan untuk menghadapi tim mereka, dan justru merekomendasikan agar PSSI mencari lawan yang lebih tangguh dan kompetitif seperti Arab Saudi, Qatar, atau negara-negara yang secara level setara. PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, memiliki alasan kuat mengundang Malaysia dalam agenda uji coba ini. Seperti yang diungkapkan oleh Erick, laga melawan Malaysia bukan hanya soal persaingan, melainkan juga sebagai bentuk nostalgia dan simbol bahwa Indonesia kini telah berada di level berbeda dari negara tetangga tersebut. Keputusan ini juga sebagai bukti bahwa Indonesia ingin menunjukkan kekuatan dan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga menargetkan laga melawan tim-tim dari Timur Tengah seperti Lebanon dan Kuwait yang dianggap lebih sepadan dan mampu memberikan pengalaman berharga. Dalam konteks ini, laga melawan Malaysia dipandang sebagai langkah simbolis yang menunjukkan keberanian dan tekad Indonesia untuk maju. Namun, jika Lebanon dan Kuwait menolak, PSSI kemungkinan besar akan menarik kembali tawarannya terhadap Malaysia dan lebih memprioritaskan laga melawan tim-tim dari kawasan Timur Tengah. Erick Thohir secara tegas menyatakan bahwa laga melawan Malaysia dianggap kurang penting dan bisa diatur kapan saja, sedangkan pertandingan melawan Lebanon dan Kuwait lebih strategis untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda. Kabar positif datang dari kedatangan 3 pemain timnas yang berkarir di luar negeri ke Bali. Mereka adalah Marcelino Ferdinand dari Oxford United di Liga Inggris, Asnawi Mangkualam dari Port FC di Liga Thailand,
dan Ronaldo Kuateh dari Mahasaraham FC di Liga Thailand Divisi 2. Kehadiran mereka di Bali diharapkan memperkuat skuad Garuda dalam pemusatan latihan yang akan dimulai akhir Mei, menjelang dua laga penting melawan Cina dan Jepang. Marcelino Ferdinand, yang baru menyelesaikan musim di Inggris, membagikan unggahan di media sosial yang menunjukkan kehadirannya di Bali bersama pemain lain. Asnawi Mangku Alam, yang tampil gemilang di Liga Thailand dan mendapatkan kontrak panjang, juga terlihat dalam foto tersebut. Sementara Ronaldo Kuateh menunjukkan dedikasi dan kecepatan tinggi, meskipun timnya belum mencapai hasil terbaik. Kedatangan mereka mengindikasikan bahwa pelatih Patrick Kluivert akan memanggil pemain-pemain terbaik dari luar negeri agar memperkuat barisan belakang dan lini serang tim nasional. Pemusatan latihan ini direncanakan mulai 26 Mei dan akan diikuti oleh para pemain utama untuk menghadapi dua laga krusial di bulan Juni. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi timnas Indonesia saat ini adalah cedera pemain kunci. Kevin Dix, bek andalan yang selama ini menjadi tulang punggung pertahanan, mengalami cedera hamstring saat membela klubnya, FC Copenhagen. Cedera ini cukup serius, dan kemungkinan besar Dix akan absen dari dua pertandingan penting melawan Cina dan Jepang. Tak hanya masalah cedera, kabar baik datang dari Dean James, pemain yang sempat mengalami cedera serius saat memperkuat klubnya di Liga Indonesia. Berkat perawatan dan proses pemulihan yang baik, Dean James telah dinyatakan pulih sepenuhnya dan siap memperkuat timnas. Dean James, yang juga resmi menjadi warga negara Indonesia, menjadi salah satu pemain penting yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam laga melawan Cina dan Jepang. Keputusan ini juga menunjukkan komitmennya terhadap tanah kelahirannya dan semangat membela merah putih di panggung internasional. Kembalinya Dean James menjadi angin segar bagi pelatih Patrick Kluivert, apalagi jika ia mampu menunjukkan performa terbaik dan menambah kedalaman lini pertahanan serta serangan tim nasional. Kehadirannya di lapangan akan menjadi simbol semangat dan optimisme dalam perjuangan panjang ini. Laga melawan Tiongkok yang akan digelar di Stadion GBK pada 5 Juni menjadi ujian besar bagi Garuda. Tim negeri tirai bambu, yang saat ini memimpin klasemen grup, diyakini akan menurunkan skuad cadangan karena jadwal padat dan cedera pemain utama. Hal ini memberi peluang bagi Indonesia untuk meraih poin penting demi menjaga asa lolos langsung ke babak berikutnya. Namun, menghadapi Jepang di Osaka 5 hari kemudian menjadi tantangan yang lebih berat. Jepang, yang belum terkalahkan dalam babak kualifikasi, kemungkinan akan menurunkan skuad penuh dan berusaha memastikan tiket ke putaran final. Media Vietnam menyebutkan bahwa pelatih Jepang mungkin akan mengistirahatkan beberapa pemain utama, membuka peluang bagi Indonesia untuk mencuri poin. Tapi, skeptisisme juga muncul, menyatakan bahwa Jepang tetap akan tampil serius dan berpotensi mengalahkan Indonesia. Dengan posisi saat ini di peringkat keempat dan hanya berjarak 3 poin dari posisi kedua, peluang Indonesia untuk melangkah ke babak berikutnya masih terbuka. Kemenangan di dua laga besar nanti menjadi kunci utama. Dukungan penuh dari supporter dan strategi matang dari pelatih akan menjadi faktor penentu. Sementara itu, tekanan dari pihak-pihak tertentu, termasuk mafia AFC yang diduga ingin Indonesia gagal, tetap ada. Denda besar dan upaya mengurangi tiket pertandingan dilakukan untuk melemahkan mental tim. Namun, berkat negosiasi dan dukungan dari FIFA, Indonesia tetap bisa mematuhi syarat-syarat menggelar pertandingan secara penuh dan aman. Dengan persiapan matang, keberanian, dan semangat pantang menyerah, Garuda Indonesia tetap optimis akan meraih tiket ke Piala Dunia 2026 dan membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di level tertinggi dunia sepak bola internasional. Perjuangan ini bukan hanya tentang hasil di lapangan, tetapi juga tentang meneguhkan identitas dan kebanggaan bangsa di mata dunia.